Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Alfarisi, NIM 232-23056, akan mempresentasikan mengenai market basket analysis pada dataset retail transaction menggunakan algoritma a priori dan association rules. Untuk pokok bahasan, pertama akan membahas mengenai introduction, metodologi, data loading, ADA, lalu evaluasi item set, lalu yang terakhir demo. Masuk ke introduction, di sini dilakukan exploratory data analysis terhadap sales rate di tahun 2023 pada dataset transaction retail. Di sini terlihat bahwa mengalami penurunan di akhir tahun. Oleh karenanya diperlukan analisis terhadap data sehingga mampu untuk meningkatkan sales rate di bulan-bulan berikutnya. Nah, di sini hadir data mining sebagai teknik untuk mengidentifikasi pola-pola data pada data yang kita punya sehingga kita bisa mencari tahu strategi apa atau rekomendasi produk apa yang bisa kita terapkan di sistem retail kita. Nah, di sini juga terdapat algoritma a priori dan association rule yang dapat digunakan untuk market basket analysis. Masuk ke tahap metodologi, di sini dimulai dari data preparation, lalu diparsing datanya menjadi data frame, lalu dilakukan eksplorasi dan visualisasi data untuk mengidentifikasi pola-pola atau identifikasi masalah. Lalu melakukan cleaning sehingga didapatkan data frame yang bersih, lalu dilakukan filtering, lalu menggunakan encoding dan mengaplikasikan algoritma a priori yang sudah di setup sehingga dihasilkan frequent item set, lalu menerapkan rules menggunakan rules association sehingga didapatkan rules dan modelsnya dengan mengaplikasikan threshold berupa lift dan confidence level, dan terakhir akan didapatkan model generation sehingga bisa dilakukan visualisasi dan recommendation. Lanjut ke proses data loading. Di sini data diparsing dari CSV ke data frame dalam menggunakan library Pandas. Di sini bisa terlihat bahwa parsing telah berhasil dengan menyertakan beberapa atribut yang dimiliki oleh data tersebut. Nah, lalu di sini dilakukan eksplorasi data. Di sini bisa dilihat bahwa top 10 transaksi itu dilakukan pada produk toothpaste sebesar 121. Di sini juga ada beberapa atribut seperti atribut store type, lalu ada customer type. Di sini kita lihat bahwa datanya itu balance, sehingga nantinya kita bisa pilih salah satu atribut tersebut, misalkan atribut student sebagai filtering. Lalu di sini juga untuk payment methods bisa kita gunakan juga sebagai filtering kategori. Nah, di sini kita lihat setelah data tersebut diproses melalui association rule dan a priori algoritma, di sini didapat bahwa untuk pembelian salmon maka akan memungkinkan juga untuk pembelian susu. Nah, di sini bisa dilihat nilai support dan nilai confidence dan nilai lift. Nah, nilai lift di sini bernilai lebih dari 1 sehingga menunjukkan tingkat kekuatan pembelian produk salmon, maka akan membeli produk susu. Semakin tinggi nilai lift, maka semakin kuat keterhubungan antar kedua item tersebut. Nah, di sini ilustrasi berupa plots dan grafik dengan menggunakan parameter minimum support sebesar 0,1%, liftnya 0,8, dan confidence 0,06. Didapati plot dalam bentuk 3D 2 dimensi, dan terakhir ada graph. Nah, di sini bisa kita lihat untuk rule, misalkan jika student membeli salmon untuk rule pertama, maka dia akan cenderung membeli susu. Nah, berikutnya jika student membeli milk, maka sebaliknya dia cenderung akan membeli salmon. Berikutnya untuk rule misalkan rules tisus, misalkan student membeli tisus, maka dia cenderung akan membeli telur, seperti itu. Nah, ini contoh untuk 3 item set. Di sini misalkan lift tertinggi sebesar 66,49. Di sini didapati jika student membeli peanut butter, maka dia akan memungkinkan untuk membeli soda dan chicken. Nah, di sini kita bisa lihat juga serupa untuk pemodelan grafiknya. Lalu di sini melakukan pengujian dari rekomendasi yang telah dibuat pada modelnya, yaitu misalkan kita memasukkan input data berupa salmon, maka akan menghasilkan
rekomendasi pembelian terhadap produk carrots, misalnya killing spray, dan tadi kita bisa lihat bahwa ada nilai milk. Nah, jadi bisa saja nanti ini berupa rekomendasi penempatan barang di toko tersebut, misalnya jika ada ikan salmon itu diletakkan di dekat dengan item-item seperti ini, sehingga ini akan meningkatkan peluang penjualan. Nah, berikutnya akan masuk ke demo. Demo dilakukan menggunakan Google Colab. Di sini melakukan setup dependencies, menggunakan pandas, lalu ada mounting Google Drive, lalu melakukan parsing, lalu berikutnya melakukan eksplorasi data, selanjutnya melakukan cleaning karena di sini ada terdeteksi data duplikat. Untuk menjalankan program cukup mengeksekusi salah satu sel setiap barisnya. Nah, di sini dapat data frames untuk kategori student. Lalu kita buat pivot table sebagai basket. Nah, di sini terdapat nilai jumlah total terjual 4. Kita perlu melakukan masking menggunakan binary masking sehingga hasilnya bisa dikonversi menjadi 1. Terus di sini ada algoritma a priori yang di custom. Lalu ada algoritma a priori yang di custom juga. Berikutnya kita aplikasikan algoritma custom tadi sehingga didapatkan frequent item set. Berikutnya kita aplikasikan association rule custom sehingga di sini bisa didapat hasilnya seperti jika student membeli beef maka dia akan cenderung membeli air freshener dengan nilai lift 2,79. Di sini kita tambahkan filter lift dan confidence dengan nilai sebagai berikut dan didapati hasil akhir rulesnya yaitu salmon milk sebesar 7 seperti yang tadi dipresentasikan di awal. Lalu kita lakukan uji coba. Jika produk ini masukkan itu salmon, maka akan menghasilkan daftar produk rekomendasi seperti ini. Lalu terakhir visualisasi dari grafis, plot diagram, dan terakhir ada graph diagram. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.